warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilah Hafid dengan NIM H0711811511. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar kriptografi dan matematika untuk kriptografi. Yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu pengantar kriptografi. Adapun pengertian kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan dua kata, yaitu kriptos dan grafen. Kriptos berarti tersembunyi atau rahasia, sedangkan grafen memiliki arti menulis. Makna kriptografi secara harfiah ialah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Di Indonesia, ilmu kriptografi atau bisa juga disebut kriptologi disebut juga dengan Sandrit Sastra. Tujuan dari ilmu kriptografi adalah melakukan berbagai upaya komunikasi antar individu atau kelompok secara aman tanpa kehadiran pihak-pihak yang tidak diinginkan. Pun salah satu tujuannya yang lain ialah menganalisis komunikasi yang sulit dipahami. Ilmu kriptografi berkembang selaras dengan kemajuan teknologi. Menurut kronologi waktunya, ilmu kriptografi dapat dibedakan menjadi dua pemahaman, yakni kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kedua pemahaman tersebut bergantung pada penggunaan perangkat analisis dan pembuat pesan yang bersifat kriptologis. Apa itu kriptografi klasik? Kriptografi klasik adalah kriptografi dalam pembuatannya maupun analisisnya sama sekali tidak melibatkan komputer atau perangkat mesin. Alat-alat yang digunakan berkutat pada pemanfaatan kertas, pena, batu, serta alat-alat lain yang tidak tergolong dalam perangkat mesin modern sama sekali. Ciri khas dari kriptografi klasik ialah lebih berbasis pada karakter, baik karakter tulisan maupun karakter pesan yang disampaikan. Ciri lainnya berupa penggunaan alat yang masih terbilang tradisional karena pada waktu kemunculannya belum mengenal komputer. Itulah cara kerja kriptografi klasik. Semua algoritma kriptografi dari kriptografi klasik termasuk dalam sistem kriptografi yang bersistem simetris. Teknik enskripsi pada kriptografi klasik semuanya sama seperti kunci enskripsi. Maksudnya, untuk memahami sebuah teks tersembunyi dapat dilakukan secara serupa seperti saat pembuatannya. B. Sejarah kriptografi. Kriptografi menurut catatan sejarah telah eksis sejak masa kejayaan Yunani atau kurang lebih sekitar 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di Yunani pada waktu itu disebut schitel. Schitel berbentuk batangan silinder dengan kombinasi 18 huruf. Pada masa Romawi, di bawah kekuasaan Julius Caesar, penggunaan kriptografi semakin intens karena pertimbangan stabilitas negara. Meski teknik yang digunakan tak serumit Yunani, namun untuk memahami pesan kriptografi dari masa Romawi terbilang cukup sulit untuk dikerjakan. Berdasarkan aspek historis kriptografi di atas, baik kriptografi klasik maupun modern, keduanya memiliki kesamaan prinsip yang besar dan tidak dapat diasingkan lagi. Yakni tujuan kriptografi adalah keamanan. Itulah layanan yang disediakan kriptografi tanpa peduli dari masa mana kriptografi dibuat. Melalui layanan keamanan yang disediakan oleh jenis kriptografi tersebut, berbagai teks penting dapat terjaga kerahasiaannya dan keotentikannya, sehingga antar pihak yang berkorespondensi bisa saling menaruh kepercayaan. Kecuali apabila teknik pembuatan kriptografi bocor ke pihak yang tidak dikehendaki. Bagian C yaitu proses dalam kriptografi. Plain text atau teks jelas adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan disandingkan ke bentuk lain. Bentuk pesan yang tersandi disebut ciptext atau kriptogram. Proses menyandingkan plain text menjadi ciptext disebut dengan enskripsi atau enchippering, sedangkan proses mengembalikan ciptext menjadi plain textnya disebut deskripsi atau dechiffering. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang matematika untuk kriptografi. Adapun fungsi merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan, dinamakan sebagai domain atau variabel bebas. Kepada anggota himpunan yang lain dinamakan sebagai kodomain atau variabel terikat. Suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut, rumus, diagram panah, atau diagram kartesius.
Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi seperti berikut. Adapun contoh fungsi menggunakan diagram panah. Diagram ini akan membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Selanjutnya menggunakan diagram Kartesius. Dalam diagram Kartesius, anggota himpunan A terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B ditunjukkan dengan nokta ataupun titik. Selanjutnya menggunakan himpunan pasangan berurut. Cara penulisannya yaitu anggota himpunan A ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan B yang menjadi pasangannya ditulis kedua. Sifat-sifat fungsi. Adapun sifat fungsi surjektif pada fungsi f A mendekati B jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di A, atau Rf sama dengan B, atau setiap YB terdapat X elemen A sedemikian sehingga F dalam kurung X sama dengan Y. Contohnya seperti digambar. Fungsi yang selanjutnya itu fungsi into. Pada fungsi F sama dengan A mendekati B jika terdapat elemen di B yang tidak mempunyai pasangan di A. Contohnya seperti di gambar ini. Selanjutnya fungsi injektif. Pada fungsi F sama dengan A mendekati B jika di setiap elemen di B mempunyai pasangan tepat satu elemen dari A. Contohnya seperti di gambar ini. Selanjutnya fungsi bijektif. Jika fungsi F A mendekati B merupakan fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Contohnya seperti di gambar di bawah ini. Selanjutnya itu inverse dari fungsi. Jika F adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan inverse dari F. Balikan fungsi dilambangkan dengan F-1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B. Hanya fungsi satu-satu yang memiliki inverse. Contoh soalnya seperti ini. B. Adapun B kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Pada kriptografi digunakan untuk menghitung banyak kunci yang bisa dibentuk, berapa banyak kombinasi plain text dan ciphertext. Kaidah dasar menghitung. Kaidah perkalian misalkan percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan dan percobaan 2 mempunyai Q hasil, maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan akan terdapat P kali Q hasil percobaan. Yang kedua, kaidah penjumlahan. Misalkan percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan dan percobaan 2 mempunyai Q hasil, maka bila percobaan 1 atau percobaan 2 dilakukan, hanya salah satu percobaan saja yang dilakukan, akan terdapat P tambah Q hasil percobaan. Kedua, permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan yang berbeda dari pengaturan objek. Permutasi merupakan bentuk khusus apabila kaidah perkalian. Ketiga, kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Rumus kombinasi itu jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen, dilambangkan dengan seperti di bawah. Yang kecil, teori informasi mendefinisikan jumlah minimum bit untuk mengkodekan pesan. Contoh, 1 bit untuk mengkodekan jenis kelamin, 3 bit untuk mengkodekan nama hari, 4 bit untuk mengkodekan 0 sampai 9. Adapun entropi adalah ukuran yang menyatakan jumlah informasi dalam pesan dengan menggunakan satuan bit. Teori bilangan. Yang kedua yaitu teori bilangan. Digunakan pada kriptografi kunci publik. Bilangan bulat adalah bilangan tidak mempunyai pecahan desimal. Misalnya 8, 21, 8765, 340. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 8.0, 34, 25, 002. Sifat-sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B bilangan bulat, A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan AC. Notasi A B jika B sama dengan AC dan A
Contoh 6 12 karena 12 per 6 sama dengan 2 bilangan bulat atau 12, tetapi 6 13 karena 13 per 6 sama dengan 0,46 bukan bilangan bulat. Yang kedua, teorema Euclid. Teorema Euclid menyatakan ada tak hingga banyaknya bilangan prima. Umumnya teorema tersebut dibuktikan dengan cara kontradiksi. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya pembagian bersama terbesar atau PBB. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak nol. Pembagi bersama terbesar dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D, sedemikian sehingga D bersyarat A dan D bersyarat B. Dalam hal ini kita menyatakan bahwa PBB A dalam kurang A, B dan sama dengan D. Contohnya faktor pembagi 60 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Faktor pembagi 72 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Maka PBB 60 dan 72 sama dengan 12. Teorema 2 yaitu teorema Euclidean. Misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N sedemikian sehingga maka PBB contohnya kombinasi selanjutnya yaitu kombinasi lanjar. PBB dapat dinyatakan sebagai kombinasi lanjar A dan B dengan koefisiennya. Contohnya maka PBB-nya itu sama dengan 4. Teorema 3, misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga MA tambah NB. Yang pertama adalah relatif prim. Dua bilangan A dan B dikatakan relatif prima atau disebut juga koprima jika FBB A, B sama dengan 1. Dengan kata lain A dan B tidak mempunyai faktor prima bersama. Contoh 10 dan 13 adalah relatif prima, begitu pula 31 dan 36 juga merupakan relatif prima, sedangkan 50 dan 65 bukan relatif prima. Jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga yang kedua, aritmetika modulo. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat. Operasi A mod M dibaca modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Ketiga, bilangan prima. Bilangan bulat positif disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Fungsi yang keempat itu fungsi Totien-Euler. P function adalah fungsi yang menghitung banyaknya integer x untuk yang memenuhi syarat. Contohnya seperti ada 2 contoh seperti di bawah ini. Yang kelima, teorema Euler. Untuk M positif integer dan A adalah integer di mana perhatikan bahwa apabila M adalah bilangan prima, maka VLT berlaku seperti di bawah rumus di bawah ini. Dan contoh 5, 7, 14, 19, 29, 35 adalah sistem residu tereduksi modulo 9. Yang ke bagian E, struktur aljabar. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.